Salam sehat dan salam bahagia bagi Ibu Fasilitator dan Ibu Pengajar Patik, serta teman-teman Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 11. Perkenalkan, saya Ikomang Aratajaya dari SD Kamar Sudirini. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi Modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di mana dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang dimiliki anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia seutuhnya, baik secara individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini pendidikan dimaksud adalah kita sebagai seorang guru mampu mengemas pendidikan yang menghamba kepada anak, di mana kita dapat memberikan tuntunan, di mana pendidikan itu hanya suatu tuntunan yang artinya bahwa hidup dan tumbuh kembang anak di luar dari kecakapan dan kehendak kita sebagai pendidik, sehingga mereka tumbuh menurut kodrat sendiri, di mana kodrat adalah segala kekuatan yang ada pada hidup lahir dan batin anak. Kita sebagai guru hanya dapat menuntun kekuatan kodrat itu agar dapat memperbaiki laku si anak. Tentu di sini agar anak memiliki budi pekerti yang luhur. Nantinya anak-anak dapat memiliki cakapan, olah cipta, olah rasa, olah karsa sehingga menghasilkan karya. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Anak yang dasar jiwanya tidak baik, kita tuntun menjadi anak yang baik. Kemudian anak yang memiliki dasar jiwanya baik, kita tuntun agar tetap menjadi anak yang baik. Kemudian dasar jiwa anak. Kita yakin anak yang terlahir itu ibarat kertas yang sudah ada tulisan dan gambar yang tipis-tipis. Nah, disinilah peran sebagai pendidik untuk menebalkan garis tersebut agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala gambar yang jahat jangan kita tebalkan atau kita biarkan saja buram dan semakin buram dan tidak terlihat. Nah, berikutnya adalah budi pekerti anak. Budi pekerti merupakan sifat jiwa manusia yang mulia dari angan-angan hingga menjelma menjadi tenaga. Jadi kesimpulannya, dalam pendidikan ini kita sebagai seorang pendidik menuntun kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sehingga anak tersebut memiliki budi pekerti yang luhur. Dalam pembelajaran ini, pengalaman yang saya dapatkan atau pengetahuan baru, paradigma baru yang saya dapatkan itu adalah yang pertama, pendidikan yang memuliakan anak, di mana di dalam pendidikan kita sebagai guru mampu membuat atau menyusun pembelajaran yang berpihak kepada anak. Kemudian pengetahuan paradigma yang baru berikutnya adalah mengintegrasikan kearifan budaya lokal. Jadi nilai-nilai luhur budaya itu kita tuangkan, masukkan ke dalam pembelajaran. Yang berikutnya adalah merdeka dalam belajar, di mana di sini anak-anak diberikan kesempatan untuk memilih pelajaran yang disukainya. Kemudian berikutnya adalah pemanfaatan teknologi. Dalam setiap pembelajaran, hendaknya kita sebagai seorang pendidik itu mampu menggunakan teknologi, mampu memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk menunjang pembelajaran. Yang berikutnya, pembelajaran berbasis lingkungan. Nah, di sini dalam pembelajaran berbasis lingkungan, kita sebagai seorang pendidik dapat mengemas pembelajaran
kemudian dikaitkan dengan fenomena yang terjadi pada lingkungan sekitar sekolah atau sekitar tempat tinggal siswa. Kemudian dari paradigma baru yang saya dapatkan, kemudian hal-hal yang saya lakukan nantinya dalam pembelajaran saya adalah yang pertama, menyusun atau membuat pembelajaran yang memuliakan anak. Di sini nantinya sebagai seorang guru, nanti Bapak mampu membuat atau menyusun, melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada anak. Kemudian berikutnya, memasukkan nilai-nilai luhur budaya lokal seperti tanggung jawab, kerjasama, disiplin ke dalam pembelajaran. Kemudian berikutnya yang saya lakukan adalah merdeka dalam belajar, yaitu memberikan kesempatan kepada anak seluas-luasnya untuk memilih pelajaran apa yang mereka sukai. Kemudian dalam pemanfaatan teknologi, guru bersama anak nantinya dapat memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian untuk pembelajaran berbasis lingkungan, mengajak anak untuk mengenali fenomena-fenomena yang terjadi pada lingkungannya atau sekitar tempat tinggalnya. Belajar dari alam. Umpamanya, contohnya kekeringan, kemudian dan lain sebagainya. Berikutnya, kegiatan atau proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Nah, untuk di sekolah, jadi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang nantinya kita masukkan itu adalah disiplin, yaitu mengantri saat berbelanja di kantin. Mengantri saat berbelanja di kantin. Kemudian yang berikutnya, mengenalkan secara langsung permainan tradisional dengan memperjelas nilai-nilai luhur dari permainan tersebut. Yang berikutnya, bekerja sama dengan instansi pemerintahan. Kemudian kegiatan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas, yaitu yang pertama, pembelajaran berkelompok atau teamwork. Kemudian yang kedua, melibatkan orang tua dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, mengintegrasikan nilai-nilai luhur budaya lokal dalam proses belajar mengajar. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.